Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeed Radio dan juga di rasiofm.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, tentunya selamat sore. Sung sonten pripun pawartosipun ya. Gimana kabarnya untuk kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya sahabat Rasi Media kembali lagi bareng Fatur juga Ustadz Zainal Arifin dari IKT Magetan. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, semoga tetap semangat. Terus walaupun juga sudah masa-masa krusial ini, Wah, 10 hari terakhir ini ya. Ini sudah hari ke-24 Ustadz. Iya, insyaallah. Bahkan ada yang sudah ke-25. Iya, yang Muhammad yang kemarin itu. Ya betul. Jadi tentunya saat Rasi Media untuk kesempatan sore hari ini di program Khidmat Ramadan selama kurang lebih 1 jam ke depan, Fatur juga Ustadz Zainal Arifin akan membahas tema yang luar biasa terkait merawat amal soleh setelah Ramadan usai. Iya. Ya. Karena memang jujur saat Rasi Media, Ramadan itu sering disebut sebagai bulan spiritual. Iya, bulan tarbiyah, bulan pendidikan gitu ya. Jadi setelah Ramadan selesai itu biasanya barbur itu. Setelah Ramadan selesai ini adalah ujian terbesarnya Ustadz sebenarnya. Iya, itu. Syawal kan bulan peningkatan, Syawal. Betul sekali. Harus meningkat, apalagi meningkat. Bukan malah tambah melempem itu. Bukan malah tambah melempem. Jadi nanti 1 jam ke depan akan bahas itu sahabat Rasi dengan Ustadz Zainal Arifin. Monggo untuk sahabat Rasi Media yang ingin bertanya seputar tema kita merawat amal soleh setelah Ramadan bisa langsung saja menghubungi Fatur ya WhatsApp di 0811302096. Untuk kesempatan sore hari ini Ustadz monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita pada hari ini sudah masuk hari yang ke-24 ini kan. Betul. Atau yang mungkin yang ke-25 yang mengawali bulan Rabiul. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk wastabiqul khairat. Ini semua karena rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan di Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita tetap semangat terus, istiqomah terus ada peningkatan amaliyah ibadah kita kan. Sehingga mudah-mudahan di akhir Ramadan benar-benar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Itu harapannya itu kan. Selalu harapan yang kita harapkan adalah selalu mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang masih istiqomah meneladani apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai madal haya, sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini waktu berjalan begitu cepat ya. Betul. Seakan-akan bahasa baru kemarin kita memulai menyapa kita tanpa serasa saat ini kita sudah mau berada di penghujung bulan Ramadan itu. Jangan lama lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita itu kan. Kita letak kepergian Ramadan dengan kepedihan hati. Mungkin kalau saya tanya, kalau kita mau meninggalkan Ramadan senang apa sedih itu kan. Jawabannya ada dua macam, ada yang senang, ada yang sedih itu kan.
Kalau sendirinya gimana? Kita ditinggalkan ke Ramadan gitu kan. Senangnya kita sudah selesai melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban kita selama 1 bulan Ramadan penuh itu kan kita laksanakan itu senangnya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, sebagaimana sahabat Rasulullah ketika mau berpisah dengan Ramadan, dia menangis. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan tamanna an takuna sadaqullah Ramadan. Sekiranya umat kita tahu tentang kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, ia meminta kepada Allah kalau bisa 1 tahun itu dijadikan Ramadan semua. Nah, ini kan. Padahal banyak kalau kita lihat di luaran sana itu kan orang yang puasa dengan yang tidak puasa itu banyak yang tidak puasa itu kan. Padahal semuanya ingin masuk surganya Allah itu kan. Kalau ditanya masuk surga, ingin masuk surganya Allah. Surga yang mana itu kan? Nah, tentu surga itu tidak harus dikapi dengan soal sesuatu yang mudah, soal loko-loko, tapi ada perjuangan, ada pengorbanan itu kan. Maka dari itu mungkin Ramadan akan kembali pada tahun depan, Mas Fatur ini akan, tapi Allah belum tentu menakdirkan kita bisa berjumpa kembali di Ramadan mendatang. Mungkin Allah sudah menakdirkan kita umur kita tidak akan sampai di tahun depan, karena umur tidak ada yang pernah tahu kan. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala itu kan. Maka sungguh beruntung orang yang telah berpuasa Ramadan dengan dilandasi iman dan ihsan. Amalnya dilandasi iman karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh beruntung itu kan. Dan sungguh bahagia orang yang menjalankan qiyamul lail itu kan, salat malam, salat tahajud, apa aja yang salat dalam malam hari, berbagai ibadah yang lainnya dengan penuh keimanan, iman wa ihtisaban. Iman itu artinya yakin benar tentang disunnahkan, dianjurkan sholat seperti itu. Waktu ihsan mengharapkan itu Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sungguh sangat beruntung itu. Sungguh muncul sekali juga orang yang menghidupkan di 10 malam terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar, mengqama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar di 10 terakhir, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Itu maka dari itu sungguh bahagia orang yang masih bertemu Ramadan, bisa penuh dengan melakukan amal-amal kebaikan, tastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka beruntunglah orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mendapatkan taufiknya Allah untuk melakukan berkait kebaikan, dan alangkah ruginya orang yang melalaikannya. Betapa banyak orang merasakan lezatnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di bulan Ramadan sungguh sangat melezatkan itu ya, walaupun berat tapi indah. Betapa indah terasa siam kita dengan khusyuk, zikir, bermunajat, bersibuk dalam doa dan taubat nikmatnya bersedekah dan membaca Al-Quran. Lantas relakah bila semua itu lenyap tanpa dampak, tanpa bekas? Sedihkah akhirnya bila pahala ketaatan hilang tanpa jejak? Maka kita akan membiarkan kebaikan itu sebenarnya ditelan buruknya kemaksiatan. Maka dari itu Mas Fatur, senantiasa hendaklah kita berusaha untuk mengiringi setelah amal kebaikan itu selalu taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hari-hari yang bersama Al-Quran terus kita lanjutkan, istiqomah tilawah kita dengan Al-Quran kita. Kita ajakkan itu kan, kita tilawah kita kepada Allah, kita tilawah kita. Kalau yang kemarin memang semangatnya beda ya dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sampai 3 juz, 5 juz, bahkan 10 juz itu ya dia semangat. Tapi di luar Ramadan mari kita usahakan tetap istiqomah. Maka itulah menjaga, merawat amal-amal sholat kita ya selama 1 bulan penuh kita ditarbiyah, dididik di bulan Ramadan ini. Hari-hari yang indah ketika kita beramal kebaikan di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan janganlah kita hentikan hari-hari yang indah saat kita selalu mendatangi masjid kita. Kita selalu memakmurkan masjid ini kan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata zakah wa lam yasa illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah adalah orang amana billah, orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, walam yasa illallah, dan sekali-kali dia tidak merasa ketakutan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Ini kan memang orang yang selalu
rajin ke masjid tidak ada pernah menggantungkan hidupnya kepada manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu Allah sebagai pelindung kita, penolong kita itu kan. Dari itu maka dengan demikian orang yang selalu menggantungkan hidupnya di masjid, artinya selalu melakukan amal kebaikan. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu mu'allaqun, bergantung di masjid. Jadi selalu kebaikan-kebaikan di masjid kan. Dan kadang-kadang juga ini kan orang yang tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke masyarakat, ketika pensiun itu kadang menjadi stres itu. Bukan ditambah dengan penuh berkah. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan tugas, maka dinikmati dengan enjoy. Ya dinikmati yang seadanya. Memang kalau penghasilan dulu sekian, sekarang dengan pensiun dengan sekian beda, maka ya dinikmati aja, jangan selalu mengeluh itu kan. Maka begitu juga orang-orang yang di bulan Ramadan rajin sholat tarawih, rajin sholat tahajud, maka selepas Ramadan merawat kita rawat lagi. Sholat tahajud kita terus kita ajakkan, terus kita walaupun hanya 2 rakaat dan 1 witirnya tidak apa-apa, kita ajakkan terus, kita hiasi di bulan Syawal, di bulan peningkatan, yaitu dengan mengamalkan amal soleh kita yang setelah kita bangun di bulan Ramadan. Maka Rasulullah menyindir di dalam sebuah hati yang diberikan oleh Imam Bukhari, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, jangan seperti si fulan, karena aku mulailah dia rajin melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, fataraka qiyamal, kemudian sekarang meninggalkan goodbye masjid, goodbye sholat malam, goodbye Al-Quran, goodbye musola, dan goodbye segala kebaikannya sampai kita itu. Hendaklah kita selalu istimrariyahkan, selalu kita ajakkan apa nilai-nilai kebaikan kita ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ahabbu ilallah ta'ala, ahabul a'malillah ta'ala wa inqallah. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah, dimani oleh Allah, amalan yang ajak, amalan yang istimrariyah itu, walaupun itu sedikit. Maka itu Rasulullah juga menyindir jangan seperti seorang perempuan itu, wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha, dan janganlah seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah kuat, kemudian setelah menjadi kuat, kemudian dia urai lagi, cerai-berai kembali. Maka jangan sampai amal-amal kebaikan yang telah kita bangun di bulan Ramadan ini tanpa kita rawat, tanpa kita istimrariyahkan, yaitu tadi. Maka para ulama dahulu mengatakan salah satu tanda diterimanya amal kebaikan itu seorang adalah melakukan amal kebaikan setelahnya. Semakin positif, semakin ringan dia melakukan amal-amal kebaikan itu kan. Bukan tidak berat lagi, maka semakin ringan. Tetap semangat melakukan kebaikan meski Ramadan telah meninggalkan kita. Maka saya sampaikan kemarin, hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba ya Rabbaniyun, kun Rabbaniyun wala takun Ramadhaniyun. Jadilah hamba-hamba Allah yang Rabbani, dia mengingat Allah sepanjang waktunya, sepanjang hidup selalu mengingat Allah. Bukankah Allah itu melihat, mencatat amal kebaikan itu sepanjang tahun juga? Tidak hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi di luar Ramadan juga Allah mencatat amal-amal kebaikan kita. Maka kalau orang yang hanya mencatat kebaikannya di bulan Ramadan seakan-akan menipu Allah itu. Ingatnya Allah hanya bulan Ramadan. Maka disitulah wala takun Ramadhanin, janganlah kamu menjadi hamba Allah yang Ramadhani, artinya ibadahnya hanya pada bulan Ramadan tok itu kan. Maka ada sebuah ungkapan, bisal qaumul ladina la ya'rifuna illa fi Ramadan. Buru-buru kaum, elek kaum itu orang yang mengenal Allah itu hanya pada bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan dia tidak ingat, jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, jauh dari masjid, maka mendekat kepada kemaksiatan. Maka itulah yang tidak bagus. Dan adalah kita senantiasa untuk merawat amal-amal ibadah kita yang telah kita bangun di bulan Ramadan, sehingga Ramadan benar-benar menjadi Ramadan yang Rabbaniyun, ya itu kan, sehingga benar-benar kita ingat Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Seperti itu ya. Tentunya Ustadz Zainal Arifin ini nanti kita akan juga bahas di segmen selanjutnya juga terkait tema kita yang luar biasa ini. Jadi memang terkait ibadah itu pun kita juga jangan hanya pas bulan suci Ramadan. Ya kalau yang orang Jawa
ruk-ruk asem ya. Ruk-ruk asem itu ya waktu puasa Ramadan wah rajin ke masjid itu kan. Seakan-akan menipu Allah itu kan. Nah, nauzubillah gitu ya. Jadi juga banyak orang yang merasa bahwa ketika bulan Idul Fitri itu merasa menang gitu. Iya. Tapi kalau setelah itu kebiasaan lama kembali itu pun juga sama saja. Ya kembali ke habitatnya masing tidak boleh nah, ya. Itu yang harus ada peningkatan, maka di bulan Syawal bulan peningkatan harus meningkat, lebih ringan melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh ini kepada Allah. Memang kalau kalau kita melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan memang sama semangat sekali. Iya, betul. Tapi kalau di bulan Syawal setelah Ramadan kadang-kadang juga sudah mengalami penurunan sehingga tidak seperti maka selayaknya tetap kita istiqomah walaupun itu sedikit tetap dicintai oleh Allah itu kan. Masya Allah ya. Jadi tentunya itu tadi istiqomah gitu ya, konsisten. Sedikit gak apa-apa tapi ya acek gitu tadi ya. Oke, saudara media kita juga akan bahas nantinya ya untuk mungkin cara-caranya seperti apa agar kita bisa lebih konsisten lagi, agar gak kita musiman aja gitu untuk ibadahnya gitu ya. Kita tetap bisa konsisten setelah bulan suci Ramadan. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media masih dengan Fatur dan juga Ustadz Zainal Arifin di tentunya Hikmat Ramadan ya. Ustadz, ini ada yang mau bertanya Ustadz. Oh, monggo. Oke, dari Bunda Ari di Madiun. Iya, di Madiun ya. Halo. Assalamualaikum Mas Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Ari. Mugi panjenengan pinaringan sehat walafiat nggih, Pak. Amin amin. Nggih, semanten ugi jenengan, Bu. Saderengipun pangapunten. Mbok menawi mangke di luar tema nggih Pak Ustaz nggih. Nggih monggo. Iki wonten tanggi, Pak. Yuswane mboten beda jauh kali kula, paling selisih 3 tahun sepuh piyambake. Udah 60-an lah. Nah niku kan yang sewu Pak, niku pertama piyambake kan nikah, terus belum ibaratnya pisah lah gitu sama suaminya, tapi belum ada cerai gitu loh Pak. Surat cerai dari pengadilan agama. Terus dia ini lagi Pak, jadi dia menjalin hubungan lagi sama orang lain. Nah gitu itu tak tanya kan, Mbak, iki statusnya sampean piye? Ini wis iki aku apa jenenge wis sah iki. Nah enggak taunya kan saya dimintai pendapat, tak kira itu sudah benar-benar sah Pak. Tahu-taunya udah belakangan ini itu dia juga punya suami, punya istri. Terus nggak taunya dia sekarang nyun sewu nggih Pak, niku ibaratnya wong kasarane kumpul kebu gitu. Nah, terus itu bagaimana saya sebagai maksudnya mengasih pengarahan terus sebagai saksi itu gimana saya hukumnya di Islam itu Pak? Saya mengikut nanggung dosa dia apa mboten ngoten ya Pak nggih. Terus saderengipun Pak. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ari tadi menyangkut tetangganya yang sudah tua, lebih tua dari Bu Ari lebih sedikit. Dia sudah pisah dari suaminya yang dulu. Tapi apakah kedudukannya dia sudah cerai secara sah menurut agama juga menurut pemerintah itu kan. Tapi kalau secara agama memang gampang ya, kita mentalak itu sudah secara otomatis ikatan pernikahannya sudah lepas itu kan. Tapi menurut agama harus ada pembuktian di depan pengadilan agama itu kan. Maka pengadilan agama akan berikan keputusan bahwa benar-benar ini sudah bercerai, maka akan mempunyai surat. Nah, surat yang kedudukan bahwa ia benar-benar sudah cerai dari suaminya yang dulu itu kan pertama itu kan masalah itu kan tadi yang Bu Ari cerita apakah dia sudah cerai secara sah apa belum. Nah itu kan juga masih samar ya tadi kan. Iya betul. Nah keduanya setelah itu kan yang ibu tadi kan menjalin hubungan lagi dengan seorang laki-laki, kemudian itu nikah. Mungkin kalau secara nikah itu secara siri ya bagaimana itu ya. Secara siri mungkin
kalau secara agama itu sah itu kan. Secara agama nikahnya secara sendiri pun secara agama sah. Tapi kalau menurut pemerintah itu tidak sah. Nah, harus dibuktikan bahwa dia itu bercerai dari suami yang dulu, kemudian dia akad nikah lagi dengan laki-laki yang kedua ini tadi kan. Itu harus dibuktikan ya kan. Yang dengan jelas itu artinya itu kan. Terus yang dengan demikian kalau memang dia itu dia sudah bercerai dari suami yang pertama jelas cara mati ya mempunyai ikatan pernikahan yang kuat itu kan. Mitsaqon ghalidhon itu istilah pernikahan yang kuat. Maka seharusnya ya yang harus diurus lah kalau memang itu benar-benar cerai cara benar, nikah cara benar, biar semuanya mempunyai kedudukan kuat di mata hukum Allah maupun di mata hukum pemerintah itu kan. Maka dua kekuatan itu kalau menikah terus nikah dia cerai dari yang suami yang dulu, jangan-jangan dia masih ada ikatan lagi itu kan dengan suami yang dulu, kalau tidak ada kejelasan dia bisa itulah kemudian nikah dengan suami, maka nikahnya kalau memang masih ada ikatan dengan suami yang dulu maka ya tidak sah itu kan nikahnya itu kan. Maka tidak sah ya, maka itu kan nanti semuanya masih samar, kita tidak tahu kejelasannya yang sebenarnya kayak apa, apakah dia memang benar-benar cerai dengan suami yang pertama apa belum, itu kita tidak tahu lah. Salah satu kita mengetahui itu cerai atau tidaknya dengan benar melalui surat keputusan pengadilan agama itu kan. Yang kedua, kalau dia nikah lagi, kalau memang dia benar-benar sudah selesai dari pernikahan yang pertama, maka nikahlah dengan nikah yang benar, jangan sampai nikah siri. Kalau nikah siri itu nikah sembunyi-sembunyi, itu biasanya yang rugi perempuan. Misalnya kalau nanti tidak seneng ngeluyur ngaleh, istilahnya kayak kumpul kebu, sama love itu kan, sama pada senengi. Maka dengan demikian, kalau bisa, tolong Bu dinasihati, kalau memang dia benar-benar nikah, memang nikahnya benar, tolong diurus dengan yang benar. Kalau memang dia mau cerai, ya maka cerai yang benar itu artinya itu. Tadi yang terhindar dari mungkin pernikahannya sah atau tidak, kita tidak tahu. Dengan yang kedua tadi, karena kita tidak tahu alat buktinya, kemudian nikah dengan suami yang kedua, datangnya dengan suami kedua juga tidak terjadi pernikahan mitsaqon ghalidhon, ikatan yang kukuh, ikatan yang kuat, akhirnya cerai lagi kita. Datangnya suami yang kedua ini tidak tahu masih punya istri lagi lah. Syarat untuk poligami istri lebih dari satu, untuk laki-laki harus ada surat keputusan dari pengadilan agama, dibuktikan dan mampu tidaknya, itu kan harus ada mendapat persetujuan dari suami yang pertama, istri yang tua, harus mendapat persetujuan. Kalau tidak mendapat persetujuan harus gimana itu? Makanya tidak boleh, harus mendapat persetujuan, dan itu nanti ada syarat-syaratnya. Manakala diperbolehkan nikah dengan istri yang kedua, apabila istri yang pertama tidak bisa melayani dengan sebaik-baiknya sebagai seorang istri. Yang kedua, tidak bisa memberikan keturunan atau mandul istilahnya gitu kan, atau mungkin nusus suatu tindakan istri yang melawan kehendak suami tanpa dibenarkan oleh syariat Islam itu kan. Begitu juga jangan suami seenaknya ketika itu hak tolaknya dia itu pada dia, mau seenaknya rasa tak tolak tak gantung, tapi aku nikah lagi lah, itu kan akhirnya yang rugi yang temannya Ibu Ari tadi. Lah Bu, nyun sewu, kalau bagaimana dengan sikap Bu Ari, tolong dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kalau memang mau nikah dengan benar, ya diurus. Ada surat status yang benar dari pengadilan agama bahwa dia itu sudah putus cerai, bercerai dengan istri dengan suami yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia mau dimadu, tolong ada surat pernyataan dari istri yang pertama enggak itu bahwa dia itu rela dimadu. Jadi kan wanita-wanita itu kalau dimadu biasanya merasa berat itu kan, merasa berat, tidak ada yang mau, tidak ada yang ikhlas, ya dimadu. Kalau tidak mau dimadu ya diracun itu kan. Ya itu kalau saya guyonan. Kalau memang itu harus ada surat pernyataan bahwa harus ada izin dari pihak istri yang pertama itu kan.
Kaki ibu tolong dinasihati Bu Ari sebagai teman dekat, dinasihati terus menerus. Kalau ibu sudah menasihati dengan baik, dengan benar, insya Allah ibu tidak saya ketatapan dosa ya, menanggung dosa. Tapi kalau Bu Ari belum apa-apa sudah menyerah itu kan. Padahal Bu Ari tahu mungkin diajak sharing, diajak apa, tolong dinasihati. Kalau memang dia nikah dengan laki-laki yang kedua tadi dengan nikah yang benar, di hadapan penghulu di KUA gitu kan. Nah, dia ini benar. Dari situ nanti kalau memang dia itu mau poligami harus ada surat-suratnya yang harus ditunjukkan gitu kan. Nah, tolong Bu dinasihati, karena sekarang sudah mungkin keadaannya sudah sudah bisa lagi ya, sudah pokoknya sebisanya ibu memberikan pemahaman kepada dia bahwa pernikahan yang diberikan itu tidak dibenarkan menurut undang-undang pemerintah itu kan. Tapi kalau agama ya memang sah. Tapi sahnya itu saya bagaimana harus dibuktikan kalau pemerintah itu biar apa? Pernikahannya itu biar langgeng. Pernikahannya itu bisa kuat, kokoh itu kan. Mitsaqun dan ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat itu kan. Ada apa dilandasi dengan tadi? Semuanya tujuan nikah karena bukan karena nafsu. Tujuan nikah adalah untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan. Kata Bu Ari, saya ucapkan saya. Siap itu ya. Semoga terjawab untuk Bunda Ari ya, dan juga tentunya sahabat Trans Media dan Ustadz. Ini mungkin kita akan bahas kembali ya terkait tema kita. Mungkin sebenarnya kenapa sih Ustadz sebagian orang itu biasanya berubah selama Ramadan itu jadi sergap, rajin gitu, tapi gagal mempertahankan perubahan itu setelahnya gitu. Sebenarnya apa yang kurang gitu Ustaz? Itu maka dengan demikian bagi orang-orang, tolong saya nasihati, mungkin juga pribadi saya sendiri. Betul. Tolong jaga istimroriyah, istiqomah kita itu. Walaupun itu sedikit, maka tidak ada jaminan bahwa amal-amal kita yang kita lakukan selama Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama salaf dulu, ulama Bishr Al-Hafi, seorang ulama soleh itu mengatakan bahwa kita ada rasa kekhawatiran amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada seorang ulama itu ketika jatuh sakit dia menangis geru-geru, menangis sejadi-jadinya. Maka tetangganya itu berlarian, apakah karena penyakitnya yang parah? Maka wahai kiai, wahai ulama, kenapa menangis? Apakah penyakitnya? Tidak. Kenapa? Ya jauh, apa karena ini dan itu? Tidak. Dia hanya menjaga amalku. Nah, dia menjawab, kenapa amal? Bukankah amal-amalan ulama ini, seorang kiai ini, seorang ustadz ini bagus, pokoknya tahajudnya bagus, qiyamul lailnya, sholat sunnahnya bagus, sedekahnya bagus, semuanya silaturahimnya, menjalin hubungan sama saudara juga, sesama saudara muslim itu juga bagus. Mengapa ada rasa kekhawatiran? Dia mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Semua siapa bisa menjamin bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menerima amal itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia termasuk orang yang takwa? Maka seorang ulama tadi menangis geru-geru tadi kan. Maka dengan demikian Bishr Al-Hafi memberikan tip bahwa siapa bisa menjamin bahwa amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ada rasa kekhawatiran mendorong dia bergegas terdepan untuk amal-amal setelah Ramadan itu kan. Mereka yang merasa bekal pasti kurang tentu akan rajin mempersiapkannya lagi. Terus berusaha dan berusaha lagi. Mereka yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang merasa bekal belum memadai, sekalipun baru saja mereka keluar dari Ramadan, maka dia mengatakan dalam firman Allah, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang memberikan apa yang telah mereka berikan kepada Allah dengan hati yang rasa khauf, rasa takut ini. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Apa yang dia bawa kembali kepada Rabbnya? Kecuali amal-amal soleh itu kan. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut, walladzina yatuna ma atau qulubuhum itu kan. Maka dia mengatakan, apakah itu orang-orang penzina wahai Rasulullah? Apakah itu orang-orang pencuri? Apakah itu seorang peminum khamr atau minuman keras? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya bintas Siddiq,
walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una bil khairati wa hum laha sabiqun. Tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mereka itu rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, namun mereka khawatir amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan demikian segera wasaru ma'firati min rabbikum, jangan segera aja, jangan cepat-cepat untuk memohon ampun kepada Allah, memperbarui dengan amalan-amalan yang baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan. Maka dia ada kekhawatiran, maka kita itu kadang-kadang amalnya seberapa, ada gelas, tidak ya, kadang-kadang juga merasa prihatin kepada saudara-saudara kita, dia itu kadang-kadang tidak terasa takut mati, bahwa mati itu tidak tondo-tondo itu kan, kapan saja bisa datang mendatangi kita, namanya al-maut itu kan, kematian itu. Nah, maka dengan al-maut itu datang sesuatu tiba-tiba, maka hendaklah kita selalu membekali diri kita dengan amalan-amalan kebaikan kita, amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kalau sudah mati, sudah maut, sudah menjemput kita, ada rasa penyesalan itu. Penyesalan apa? Ingin dihidupkan lagi. Ya, itu. Ingin dihidupkan lagi agar bisa berlakukan amal soleh, agar bisa bersedekah, ya, biar termasuk orang-orang yang soleh itu kan. Maka di dalam al-munafiqun itu kan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu kan jawaban orang-orang yang telah mati dahulu. Ada penyesalan, kenapa aku dhisik kok ndak amal kebaikan, kok tak enak-enak aku seneng-seneng nek muning dunya itu kan. Padahal kesenangan itu ada batasnya, suatu saat juga nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap. Ustadz, tentunya nanti kita akan bahas kembali di segmen ketiga, Ustadz ya, terkait hal ini. Tentunya kita semua juga harus tahu dan juga paham sahabat media bahwa memang mau nggak mau ketika kita bulan suci Ramadan tahun ini pun kita nggak tahu ke depannya di bulan suci Ramadan ke depan masih ketemu atau tidak gitu. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin, ditelateni istiqomah tadi, walaupun ya sedikit it's okay. Iya, enggak apa-apa. Jelas tadi harus istiqomah itu tadi ya. Oke, sahabat media tentunya jangan kemana-mana, masih bareng Fatur dan juga Ustadz Zainal Arifin di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi media inspiratif dan informatif masih dengan Fatur dan juga Ustadz Zainal Arifin di Khidmat Ramadan. Ustadz, di segmen ketiga ini kurang lebih masih ada 10 menitan, mungkin bisa dilanjutkan untuk pembahasan Ustadz. Sahabat Nasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dah di bagaimana untuk merawat agar kita amal soleh itu tetap terjaga baik, baik di bulan Ramadan, setelahnya, setelah pasca Ramadan, bagaimana biar tidak mandek gitu kan. Tadi salah satu tipnya adalah satu mengingat kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadahlah Rabb kalian sampai datang ajal menjemput kita itu kan. Kita harus siap-siap, itu namanya mati orang oleh kondo-kondo, ada tanda-tandanya. Ya siapa yang sehat pun juga bisa mati, sakit pun mati, tua, muda, kecil, semuanya juga bisa mati itu kan. Maka dari itu adalah kita isi setelah Ramadan ini, mari kita untuk menyempurnakan di bulan Ramadan ini Pak Fatur, monggo kita tunaikan zakat fitrah kita itu kan. Zakat fitrah kita jangan lupa, disamping juga zakat mal kita. Kalau itu sudah mencapai nisab, mencapai haulnya, mari kita keluarkan itu kan. Keluarkan zakat fitrah kita maupun zakat mal kita. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka hendaklah kita senantiasa untuk selalu mengisinya di awal bulan Syawal ini. Kalau bisa nanti kita usahakan itu kan, puasa 6 hari, puasa Syawal gitu kan. Ada namanya Riyaya Kupatan itu kan, biasanya kan Riyaya Kupatan itu kan menyebut orang-orang yang puasa 6 hari. Maksudnya Ramadan
summa atba'u sitan min siyam kana kasiyamid dahri. Sebab bonge summa atba'u sitan, pada siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari, atba'u sitan kana kasiyamid dahri, padha puasa sepanjang tahun gitu kan. Yang pertama adalah kita niati puasa itu terus kita untuk untuk amal soleh biar terjaga, melaksanakan puasa sunnah itu 6 hari. Masuk Ramadan, tsumma atba'u sitan min Syawalin kana kasiyamid dahri itu kan. Pada puasa di bulan sepanjang tahun gitu kan. Tapi ya perlu saya sampaikan, harus kita istilahnya kalau bagi ibu-ibu, mungkin bagi mbak-mbak yang punya hutang, tolong digenepi dulu biar hitungannya 1 bulan terpenuhi dulu. Kadang-kadang orang berpendapat ada yang namanya nanti puasanya tak sahur kok ya enek dino bulan-bulan liyo. Yang penting Syawal sih, memuji Allah bulan Syawal gitu. Ada semacam itu. Tapi kalau saya nasihati lebih baik tunaikan dulu. Maka kalau ada namanya ruksah, namanya kesulitan, kalau namanya sudah kesulitan ini sudah hilang, maka kewajiban kita untuk segera untuk menunaikan ma'rufi qada isomi, untuk mengqada puasa kita yang telah kita tinggalkan, baik itu karena berhalangan maupun yang lainnya itu kan. Itu terus kita laksanakan qada kita dahulukan itu kan. Namanya qada itu hukumnya wajib, sedang puasa sunnah Syawal itu hukumnya sunnah. Jangan sampai buru buceng kerangan delek gitu kan. Betul. Jangan kita hanya mencari 6 puasa di bulan Syawal itu lebih bagus, tetapi utangnya dikerek nih itu kan. Memang boleh waktunya terus sampai bulan Ramadan berikutnya boleh itu kan. Tapi alangkah baiknya kalau kita tunaikan dulu hutang-hutang kita itu kan. Yang kedua, tetap semangat untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu kan, salatul jamaah di afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih 27 derajat dibandingkan salat munfarid sendirian. Yang ketiga, tetap semangat untuk melakukan qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat dan 1 witir itu kan. Tetap semangat terus kita itu untuk qiyamul lail. Jangan sampai kita itu mandek di bulan Ramadan saja, tetap terus kita usahakan terus itu kan. Yang berikutnya adalah kita rajin tilawah Al-Quran. Tetap kita ajarkan tadi kan, habul amali Allah Ta'ala dawamu wa inqalla itu kan. Sesungguhnya amal yang paling cinta Allah, amal yang ajak istimrariyah walaupun itu sedikit, wa inqalla itu kan. Tetap kita tilawah Al-Quran walaupun itu one day one juz atau one day one line. Jangan sampai one line 1 baris itu karena mana itu kan. Di samping itu yang berikutnya adalah kita teruskan sifat kedermawanan kita, sedekah kita. Memang kalau tidak punya sedekah, ya hanya senyum itu sudah termasuk sedekah. Tapi jangan sampai senyum sendiri di jalan, ini kan sedekah itu nanti dianggap orang gila. Bahaya. Maka yang benar adalah kita selalu menuntut ilmu, terus memperbarui ilmu kita. Memperbarui ilmu kita, ya kan? Memperbarui ilmu kita, mudah-mudahan kita semakin banyak referensi, banyak wawasannya Allah, semakin tahu, semakin bagus amalan ibadah kita, semakin mana yang tahu, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, gitu kan. Sambil berdoa kepada Allah, jangan sampai ada rasa malas itu. Malas itu kan lazy, namanya lazy, malas. Berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari, Allahumma inni a'udzubika min adzabin finnar wa adzabil qabri. Ya Allah, Engkau berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Kejelekan di hari tua, jangan sampai menjadi tua-tua terkeladi. Semakin tua semakin menjadi, jangan sampai. Semakin tua semakin bertobat, semakin ingat umur, sehingga akan namanya ajal. Aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Selalu berdoa kepada Allah, terlindung dari sifat malas di waktu muda maupun di waktu tua. Malas itu jangan sampai itu kan. Islam mengajarkan kita itu harus rajin, orang yang rajin, yang kuat, yang semangat itu kan. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dan keluarga kita ke senantiasa berada dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari itu, marilah kita tutup
Ramadan ini banyak-banyak beristighfar. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah mengikis rasa takjub diri. Ya. Wah, iku sing diriku sing paling apik dhewe, sing paling oke amal-amal kebaikane, jangan sampai itu kan. Maka istighfarlah sebagai rasa untuk penutup amalan-amalan kita, sebagai mengikis rasa takjub diri. Kedua, beristighfar untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita itu tanpa kita sengaja banyak itu yang kita sadari maupun tidak kita sadari itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan kita itu kan. Maka dari itu istighfarlah untuk menutupi kekurangan dalam amal ibadah kita yang belum sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita benar-benar puasa yang khawas itu yang khusus itu. Orang puasanya orang yang sudah luar biasa itu. Mempuasakan mata kita, pendengaran kita, lisan kita, hati kita, semua panjang kita puasa semuanya ikhtisaban karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang benar-benar menjaga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan itu kan. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan Ramadan di tahun-tahun depan. Dan mudah-mudahan kita selalu semangat terus. Mangkana yaumu khairan min amsi fawarahbihun. Pada siapa yang tahun ini puasa tahun ini lebih meningkat dibanding ke tahun yang lalu, mungkin puasanya semakin bagus, sholat jamaah semakin bagus, ya kan, sholat tarawihnya semakin bagus, maka demikian akan apa ya, maka dengan demikian akan apa ya, min amsi fawarabihun, ya termasuk orang-orang yang beruntung gitu kan. Jangan sampai samaan. Wa mahbunun. Makanya musawaan min amsi wa mahbunun, bersiapa yang hari ini sama persis dengan yang kemarin, termasuk orang-orang yang khosirun juga termasuk orang yang merugi. Ya. Wa makana yamu su'an min amsi fa wa halikun, bersiapa yang puasa tahun ini lebih buruk lebih jelek lagi dibandingkan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya ya, termasuk orang yang celaka. Maka ibadahlah Rabb kalian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah Rabb kalian sampai aja menjemput kita. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dirahmatkan orang-orang yang la'allakum tuflihun, orang-orang yang beruntung, la'allakum tattaqun, juga orang-orang yang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan kita mendapatkan syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya sampaikan, bila mengisi Ramadan selama ini ada kekurangannya, ada kesalahannya, semata-mata ini kekurangan saya, kedhaifan saya, kelemahan saya, pokoknya banyaklah. Manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengan doa kepada subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Zainal Arifin tentunya. Ustaz Fatur juga mengucapkan terima kasih sebelumnya. Kita kurang lebih selama 1 bulan ya. Saya juga mengucapkan nih Mas Fatur, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim, ucapan tahniah kita ya. Semoga Allah menerima amal kula panjenengan sami dan antum semua saya ingatkan nggih supaya semua tetap mendapat lindungan dari Allah, diterima semua amal yang kita jalani selama Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tentunya sahabat Tarasi Media itu tadi sudah tuntas ya untuk kesempatan sore hari ini khidmat Ramadan bersama dengan Ustaz Zainal Arifin dari IKAD Magetan. Tentunya kita mungkin nanti ya Ustaz tahun depan insya Allah setelah bulan Syawal nanti kita akan ketemu di bulan April. Kita akan ketemu tiap Sabtu, kita akan ketemu Sabtu pagi jam 6 itu. Oke, insya Allah. Dan juga semoga kita nanti bisa ditemukan lagi di bulan suci Ramadan tahun depan Ustaz. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih sahabat Tarasi Media, Fatur dan juga Ustaz Zainal Arifin pamit undur diri terlebih dahulu dari program Khidmat Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.